memang sangat baik. Ya. Ada satu program yang memang sekarang mudah Bu, kita membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Ya. Kalau dulu kita sering ngantri di Samsat, sekarang sudah mulai dipermudah melalui beberapa aplikasi online maupun pembayaran melalui pihak ketiga. Saya yang pertama saran Bu, tinggal satu sentuhan lagi Bu. Ya, ketika kita sudah mudah membayar pajak, bukti kita sudah membayar pajak ini sekarang untuk pajak kendaraan bermotor masih tetap harus ngambil di Samsat. Baiknya kalau kita bisa langsung menerima buktinya secara elektronik, itu akan jauh lebih baik dan itu memudahkan kita semua, karena tidak semuanya orang bisa ke Samsat. Contohnya tidak pegawai. Ya, Samsat kan Sabtu Minggu libur, Sabtu buka sehari ya, Minggu libur. Nah, ketika kita sudah membayar, tolong satu tinggal sentuhan lagi Bu. Ya. Ini bukti elektroniknya bisa diakui sebagai bukti yang sah. Tanpa perlu kita ke sana lagi. Walaupun kalau tidak salah di Gojek itu sudah bisa diantar, memang sesuai dengan alamat, itu bisa menggunakan aplikasi itu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua Bu, kalau saya lihat dari data sosialisasi ini, ya, saya agak sedikit tergelitik mengenai pajak rokok. Ya, dari tahun 2018 penerimaan kita di Kaltim itu sebesar 94,84%. Ternyata di 2019 ini menurun, ya, tinggal 82,60%. Ya, padahal perokok-perokok ini sangat banyak. Gitu. Ya, justru akhirnya Kaltim yang mendapat satu kerugian Bu, biaya untuk fasilitas kesehatan akan meningkat. Tapi pajak yang didapat dari rokok ini sangat kecil sekali, bahkan cenderung menurun. Ya, kalau tadi Ibu sekilas menjelaskan, ini kan pemberian dari pusat. Nah ini perlu dipertanyakan Bu. Yang kedua, yang ketiga Bu, kalau tadi saya lihat di aplikasi tadi, saya cukup tergelitik kok pajak alat berat tidak ada Bu, nol masih. Padahal perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat berat di wilayah Kaltim ini sangat banyak sekali. Mohon kami dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi Bu Ismi ini kurang katanya, satu sentuhan lagi katanya. Sebenarnya kami udah bangun aplikasi itu tahun saya mendapat penghargaan Menpan 2019 masuk nasional ya, top 90 men Sinovac itu karena saya mengangkat inovasi Samsat Free Post yang kalau kita bayar lewat pos nanti diantar dijemput itu kan dapat nasional ya, dari sekian ribu tuh Kaltim dapat, saya menerima penghargaan di Jakarta itu. Setelah itu saya langsung bangun aplikasi yang kami namakan Condi Simpator dan itu udah saya launching juga tahun 2020. Condi Simpator itu saya juga Pak Simpator itu saya juga yang kasih nama. Malam-malam konsep apa nih namanya, ini pokoknya kenang-kenangan saya sebagai Pak Perda, saya berikan nama ini nih, saya konsep malam-malam. Saya buat lagi dia Condi Simpator. Apa itu Bu? Condi Simpator kata staf saya. Cetak online digital. Udah ada Pak aplikasinya Pak. 2020 Pak sudah ada. Hanya saja tadi saya katakan Pak, kalau Bapak ke Samsat, Bapak akan ketemu 3 institusi di sana. Ada yang pakai baju coklat, ada yang pakai baju jasa harja, ada yang dari Pemprov. Nah, kenapa dinamakan Samsat? Samsat ini diatur berdasarkan Impres nomor 5 tahun 2005 karena ini memang peraturan pemerintah. Jadi di dalam Samsat itu ada unsur kepolisian, ada unsur Bapenda, ada unsur jasa harja. Jadi peraturannya itu kita ada yang ngatur gitu. Kebetulan kewenangan untuk meregidem registrasi identifikasi kendaraan itu adalah kewenangan kepolisian. Sehingga tadi kenapa harus ke kantor lagi, diconteng lagi, diparak lagi gitu kan, padahal ini belum digital. Orang sekarang lo pengennya digital, bukti elektronik kan gitu. Saya sudah matur-matur karena memang kami masih ada benturan dengan peraturan yang menyatakan tentang pengesahan. Jadi sehingga yang inovasi saya ini kalau saya nggak di ACC secara ketentuan kan belum boleh saya berlakukan. Nah sulit ya, jadi akhirnya seperti itu. Nah kemarin datanglah DPD RI Pak,
ingin membuat satu undang-undang tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Begitu saya melihat, saya bilang harus hadir saya ini. Langsung diberikan kesempatan bertanya, saya langsung bilang, Pak DPD RI, minta tolong, saya ini mulai tahun 2016 sudah ada inovasi ini, dan penerimaannya Pak, dari yang Gojek ini Bapak tahu, 114 miliar. Nah, ini main-main. Yang tahun lalu, yang sampai bulan ini aja, yang online ini 30 miliar Pak. Target saya sampai 250 miliar. Artinya saya berkisah ini bukannya kisah kosong. Semua aplikasi yang saya bangun ini masyarakat bayar. Boleh dicek di provinsi lain apakah ada seperti itu. Ya, saya bilang Pak, saya bilang dengan DPD RI, satu yang kami titip untuk undang-undang ini Pak, tolong tentang bukti elektroniknya. Karena saya bilang masyarakat Kaltim sudah bayar nyaman-nyaman pakai Gojek, harus menukarkan lagi SKPD notis pajaknya ke ini. Padahal loh pajaknya pajak daerah, punya daerah, kenapa harus dicontreng lagi ke sana gitu loh. Nah ini yang kita lagi atur Pak, kita usulkan ketentuan undang-undangnya, karena tadi semuanya itu harus diatur undang-undang. Nah jadi mudah-mudahan insya Allah Mas Eko dalam waktu dekat kita sudah bisa memperlakukan aplikasi kami ini. Ini saya nyontek juga Mas Eko, saya ini memang hobi nyontek. Saya dengar kalau di Jawa ada nggak yang gitu, ada di Jawa katanya, di Jawa diizinkan boleh. Jadi di Jawa kalau bayar Tokopedia dia langsung bisa ngeprint di rumahnya. Saya panggil tenaga IT saya, Mas Riki, sini Mas, gimana Bu? Saya pengen Mas Riki buatkan saya seperti di Jawa Timur. Tetapi bukan di Tokopedia aja, seluruhnya. Jadi aplikasi saya itu Mas Eko keren, kalau itu diberlakukan, Mas mau bayar di mana aja itu udah bisa semuanya ngeprint. Serius. Cuma belum di ACC ya. Nah, jadi sabar aja, pemikiran ke arah situ sudah ada, barangnya udah siap karena memang kita ada ketentuan yang membatasi. Nah kemudian pajak rokok saya belum ngecek apakah itu ada salah data atau gimana, tapi data lama kata Pak Saleh. Tapi sebenarnya seluruhnya asumsi, analisa, pertumbuhan itu semua diatur dari pusat memang. Tapi penggunaannya itu mayoritas untuk provinsi dan kabupaten kota untuk kesehatan Pak. Kalau nggak dipakai untuk kesehatan waktu pelaporan itu nggak cair. Itu memang untuk kesehatan juga itu kalau nggak gitu nggak cair. Jadi memang harus penggunaannya ada diatur. Berapa untuk kabupaten kota, berapa terus kabupaten kota digunakan untuk apa, banyaknya itu untuk kesehatan. Jadi udah seperti itu. Yang terakhir, Bu Ismi, kenapa ini pajak alat berat luar biasa? Jadi kepala Bapenda ini Pak, saya ini sudah pernah sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pajak alat berat. Ya, putusan MK nomor 15 Romawi 15 tahun 2017. Dulu pajak alat berat di Kaltim di 65 miliar Pak. Sejak adanya keputusan MK nomor 15 tahun 2017 itu, di situ diputuskan bahwa alat berat ini bukan kendaraan bermotor. Jadi yang gugat tuh Pak perusahaan-perusahaan, asal jangan bukan perusahaan Bapak lo ya, bukan perusahaan Mas Eko. Jadi ada perusahaan besar yang tergabung dari asosiasi perusahaan tambang, dia menggugat ke MK bahwa dia nggak mau bayar pajak alat berat karena aku ini loh nggak dipakai di jalan gitu kan. Jadi dia dasarnya adalah Undang-Undang 29, Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang lalu lintas, dan Undang-Undang 28 ini yang digugat. Nah akhirnya keputusan MK mengabulkan bahwa memang betul alat berat ini bukan bukan kendaraan bermotor. Jadi pada tahun 2017 itu salah satu dikumnya dinyatakan bahwa diminta pemerintah segera merubah pasal tentang ini dalam waktu 3 tahun. 2 tahun ke 3 tahun? 3 tahun. Jadi dari 2017 ke 2020. Kalau pemerintah tahun 2020 belum merubah undang-undang ini pasalnya, maka itu nggak bisa dipungut lagi. Malahlah nasib kita Mas Eko, sejak tahun Oktober 2020 karena pemerintah pusat belum juga menerbitkan aturannya ini, maka kita sudah nggak memungut pajak alat berat. Tetapi alhamdulillah di Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini, pajak alat berat sudah masuk menjadi pajak yang berdiri sendiri di dalam pajak daerah. Dan siap-siap Mas Eko, nanti kendaraan berat Mas Eko
monggo dibayar lagi, tapi nanti Mas tahun 2024 insya Allah. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mas Eko kondisinya. Itulah sebabnya dengan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu semua bisa mendengar, oh ternyata seperti ini. Banyak hal yang ternyata setelah Bu Ismi datang, oh banyak hal yang kita ketahui. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jembatan silaturahim bagi kita antara pemerintah dan masyarakat untuk bergandengan tangan untuk membangun negara, khususnya Kaltim calon ibu kota Nusantara. Ya kan? Ya. Wabil khusus NKRI kita doakan Pak, dengan adanya IKN ini pertumbuhan kendaraan udah 41%. Ini baru mulai-mulai. Belum lagi nanti insya Allah siap-siap kita berkebun dan bertani supaya kita bisa jualan di IKN. Setuju? Oke.